menjunjung tahtanya. Agung mulia. Call to him, he will tell you. Call to him, he will answer you. Call to him, he will show you. 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 Semua manusia mulia di hadapannya. Tiada duanya kasihnya kepada kita. Semua manusia berkata dialah raja. Agung dan mulia semua perbuatannya. Kaulah Tuhan yang mulia. Open up our eyes. 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 So we will see. Oh, how great, how mighty, how remarkable is He. How wonderful, how amazing, Amazing, how beautiful is He. semua manusia mulia di hadapannya. Tiada duanya kasihnya kepada kita. Semua manusia berkata dialah raja. Agung dan mulia semua perbuatannya. Kaulah Tuhan yang mulia. So we will see. Agung mulia. Ibadah Raya God Center. Ya, sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini.
Sebelumnya saya ajak seluruh jemaat untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang baik Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya itu semua adalah berkat kemurahan Tuhan, berkat kasih setia Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan untuk beribadah Tuhan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan juga ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kami ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga yang berkati setiap peralatan yang kami pakai Tuhan, setiap jaringan yang kami pakai supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, siaplah hati kami Tuhan untuk lebih lagi dalam memuji nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Kiranya Minggu pagi ini kita lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Amin. Minggu ini Amin. kita akan beribadah secara walau masih online tapi pemusik ini live nih, nggak ada rekaman di sini. Ini ada saya di sini di Studio 2 God Center, Randy di Studio 1. Jadi kita akan bermusik bersama supaya kita bisa lebih interaktif, lebih semangat memuji Tuhan ya. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat walau di rumah masing-masing, jangan kaku. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, hal-hal kemalasan apapun yang merintangi kita tanggalkan. Kita semangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya Tuhan Yesus tetap baik dan teramat baik. Baik, mari kita puji Tuhan. Katakan sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, lebih lagi. Katakan haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Lagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih
kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, kami naikkan segala puji hormat ucapan syukur bagimu Tuhan. Biarlah maya saudara miyakala maratakan namanya. Mari umatnya bersorak-sorai bagi Tuhan. Puji agungkan namanya, muliakan namanya, sebab Dia besar, perbuatannya ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan. Abiatum repania skala dia skala yang ralabaya, dia ralabaya. Sebab hanya dekat Engkau saja Tuhan, rasa tenang hati kami. Sungguh indah bersamamu Tuhan selama-lamanya. Mari umatnya kita angkat pujian ini, katakan sama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, dan kami ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari umatnya lebih lagi katakan. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, dan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah
bersamamu selamanya. Kami naikkan segala puji dan kami naikkan segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan dan hanya untukmu. Tiada yang seperti Engkau. Mari umatnya kita sembah dia. Dia nama ratakan namanya Shandara ratakan ya grada baya steria grada mio. Tembarelate kodestia bradesta frail ding main. Haleluya. Haleluya. Mari umatnya sembah dia, bebaskan rohmu memuji menyembah muliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Oh, sungguh indah bersamamu, memuliakan namamu. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Walau 1000 rebah di sisi kami, 10.000 di kanan kami, kami tak akan goyah, kami hanya akan menontonnya. Sebab tangan Tuhan menopang kami, menolong kami. Dia nama Rada Desta Krail Ding Netra Diastera. Ku ingin selalu bersekutu dengan, katakan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lebih lagi ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Dan sungguh indah bersamamu selamanya. You are worthy of it all. Mari umatnya dengan semangat katakan, you are worthy of it all. Fokus sembah dia, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all, oh Jesus.
deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lebih lagi katakan you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing day and night. Day and night, night and day, let Jesus arise. Day and night, night and day, let Jesus arise. Day and night, night and day, let Jesus arise. Day and night, night and day, let Jesus arise again. Day and night, night and day, let Jesus arise. Day and night, night and day, let Jesus arise. Day and night, night and day, let Jesus arise. Day and night, night and day, let Jesus arise. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, and you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you
deserve the glory. Oh Jesus, we worship you. We worship you. Hallelujah. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Minggu pagi ini kita masih bisa beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Tadi kita sudah muliakan namanya dalam kidung puji-pujian, kita bermazmur, kita bersorak-sorai, kita sudah menyembah, memuliakan namanya. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami ucap syukur atas kebaikan, kasih, setia Tuhan. Pada saat ini kami buka hati kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Tema kita juga shalom saat ini. Haleluya. Shalom semuanya. Ya boleh jawab dari rumah masing-masing, walau nggak harus buka mikrofonnya. Saya yakin saudara sekalian semua jawab. Sekali lagi shalom semua. Yang jadi pertanyaan adalah, banyak orang berkata shalom hampir tiap hari. Atau bahkan tiap hari ketemu sesama saudara seiman, shalom, salaman ya. Tetapi hidupnya belum tentu tinggal dalam shalom. Nah, shalom ini apa sih? Kenapa saya katakan banyak orang berkata shalom tapi hidupnya belum tentu tinggal di dalam shalom. Shalom itu adalah dari bahasa Ibrani, sebenarnya artinya kalau kita di bahasa Indonesia ini damai sejahtera. Saat kita katakan shalom, damai sejahtera, makanya sering kalau dalam pidato atau dalam ceramah, kata sambutan, si pembicara berkata salam damai sejahtera. Ya, kalau bahasa Ibraninya singkat, shalom. Udah, itu udah salam damai sejahtera. Artinya damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang ada padaku kutinggalkan padamu. Bisa nggak kita seperti itu? Ya, nah yang jadi pertanyaan kan saya katakan tadi, banyak orang berkata shalom, tetapi hidupnya belum tentu tinggal dalam damai sejahtera. Kalau tidak tinggal dalam damai sejahtera berarti belum shalom dong. Nah seperti itu. Kalau dia belum tinggal dalam damai sejahtera, belum shalom. Jadi apa makna damai sejahtera yang sesungguhnya? Apa makna shalom yang sesungguhnya? Gitu. Beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah tanggal 26 ya, 26 Juli itu, kami kehilangan salah seorang saudara kandung kami, yaitu kakak saya yang pertama, ya kakak perempuan saya yang pertama. Kena COVID, masuk rumah sakit Immanuel, cuma 1 malam lewat. Dan kami nggak bisa ikut acara ininya, penguburannya. Nah seperti itu. Nah tentu hal-hal seperti itu bisa bikin kita gusar, bikin kita sedih. Ya intimidasi itu bisa berusaha mencuri yang namanya damai sejahtera di dalam hidup kita. Bisa mencuri. Saudara sekalian.
Namun kita sebagai anak-anak Tuhan yang selama ini sudah banyak membaca, merenungkan firman Tuhan, di mana kita tempatkan shalom kita ketika kita mengalami sesuatu yang gak baik. Salah satu orang yang kita kasihi dipanggil dan kita gak bisa menyaksikan. Baik mulai dari perobatan ke rumah sakit, baik ke pemakaman, gak bisa. Betapa hancurnya, sedihnya. Tapi dalam kesedihan itu apakah shalom kita harus hilang? Apakah kita harus takut? Apakah hal itu membuat kita jadi pundung atau gentar untuk melayani? Banyak orang hanya mendengar berita COVID aja udah gak mau lagi melayani. Fasilitas ibadah rumah aja gak mau ikut lagi. Tuhan kok gini-gini amat sih hidup saya. Seperti itu. Bukannya semakin datang kepada Tuhan. Harusnya ketika ada Tuhan izinkan hal-hal yang gak enak pada kita, ya kita itu semakin introspeksi diri seperti kata pemazmur ya. Kalau aku diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, kalau menderita itu, sengsara itu adalah baik bagiku supaya aku merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Nah inilah shalom. Dia tetap mempertahankan damai sejahtera dalam hidup dia. Tapi ketika kita perhatikan kehidupan Ayub dan keluarganya, ketika senang-senang aja merasa ada shalom, tapi ketika ujian pencobaan datang, shalom itu meninggalkan istrinya. Kamu masih mau tetap setia pada Tuhanmu? Kutukin aja Tuhanmu dan matilah katanya. Karena dia ternyata shalom dalam hidup dia hanya shalom omong di bibir. Tapi Ayub benar-benar punya shalom, damai sejahtera. Nah karena itu saudara sekalian, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, shalom ku tinggalkan bagimu. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan bertemu dengan saudara seiman atau kita bertamu ke rumah, shalom kita katakan, berarti kita membawa damai sejahtera ke rumah itu. Kalau ada pancingan, tantangan untuk berdebat, untuk debat kusir, untuk jadi akhirnya keributan, nah itu bukan shalom lagi. Berapa hari yang lalu ya, Kamis kemarin ada teman lama datang berkunjung ke rumah saya. Saya sempat rada protes juga sebenarnya kan. Karena apa? Ini lagi PPKM, tapi ya udahlah, udah teman lama kan, ya udah. Ngobrol-ngobrol. Ya, ada obrolan yang sebenarnya memancing-mancing dan jadi nyerang ke gereja-gereja lain. Cuma saya nggak terlalu ladeni karena apa? Saya merasa rumah saya adalah shalom. Kalau mau ajang debat, ya udah kita bikin tempatnya. Tapi ketika orang bertamu ke rumah saya, ya udah biarlah ini tempat obrolan yang shalom gitu. Karena ketika ketemu saya salami shalom gitu. Gak takut kan COVID, saya salamin. Nanti kita cuci tangan, saya bilang shalom udah. Ya saya udah mengatakan shalom, ya udah damai sejahtera. Dipancing-pancing untuk debat pun saya bisa mengalihkan gitu. Karena apa? Biar rumah saya terjadi tempat shalom gitu bagi tamu-tamu saya. Demikian juga saat kita bertamu. Jangan sampai kita bertamu, kita jadi bukan menyebar shalom, bukan menyebar damai sejahtera. Tapi jadi menyebar gosip atau mancing keributan, ngomongin orang lain. Nah itu bukan shalom. Tapi apa yang kata Yesus? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Yesus pada murid-muridnya. Mengapa shalom diberikan kepada murid saat itu? Supaya mereka tidak gelisah. Itu firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya. Mengapa shalom diberikan kepada murid-murid? Yang pertama, supaya mereka tidak gelisah. Lalu supaya mereka tidak gentar. Yang ketiga, supaya mereka bertekun. Mengapa mereka harus gelisah? Yesus sebentar lagi akan pergi meninggalkan mereka. Yang pertama, dia akan ditangkap, disalibkan, mati, masuk ke kubur. Lalu bangkit, setelah bangkit 40 hari kemudian naik ke surga. Nah mereka gelisah nih. Guru mereka, panutan mereka, rabi mereka, Tuhan yang mereka ikuti selama ini akan pergi meninggalkan mereka. Mereka mulai gelisah nih. Nggak ada lagi panutan, nggak ada lagi kepala yang menjadi pemimpin gitu. Kemudian kenapa mereka harus gentar? Maka shalom harus diberikan supaya tidak gentar. Emang kenapa harus gentar? Ya, mereka tahu bahwa ke depannya mereka akan banyak tantangan dan rintangan yang akan mereka hadapi. Bersama Yesus aja mereka banyak tantangan dan rintangan. Dari orang-orang Yahudi, orang Farisi yang berusaha melempari mereka, yang berusaha mencelakai mereka. Belum lagi dari yang lain, dari kuasa kegelapan. Apalagi ini gurunya udah pergi. Gitu, ntar lagi pergi. Jadi mereka gelisah.
Mereka gentar. Nah, maka perlu diberikan shalom. Jadi ketika kita melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita mulai gusar hatinya, gentar hatinya menghadapi hal-hal di zaman ini, bagaimana kita bisa datang atau menelepon atau memberikan kata-kata motivasi dan memberikan shalom, bukan malah memberikan keributan, bukan malah memancing untuk orang itu jadi semakin terbakar. Enggak, tapi bawalah shalom kepada mereka. Itu tandanya kita anak Tuhan. Karena itu yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan shalom, damai sejahtera. Ya, supaya tidak gentar, supaya tidak gelisah, dan supaya bertekun. Ya, bertekun dalam apa? Dalam segala hal. Karena apa? Karena tantangan yang akan dihadapi baik saat ini maupun ke depannya. Saat ini kita punya tantangan kan? Kita saat ini mengalami ujian dan pencobaan kan? Kedepannya juga kita belum tahu tantangan apa. Tapi kita gak akan pernah lepas dari tantangan itu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan perlu menjadi duta-duta kerajaan Allah yang membawa shalom, saudara. Kemanapun kita berada. Bawa shalom. Maka berkat Tuhan yang kita bawa itu akan memberkati orang. Gak hanya bicara secara lahiriah, juga secara rohani, jiwa yang membangkitkan semangat, spirit. Begitu saudara. Lalu mengapa harus bertekun? Yohanes 16 ayat 1-3 berkata, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Yesus sudah mengingatkan bahwa murid-murid kedepannya akan dikucilkan karena mereka pengikut Tuhan. Karena mereka percaya pada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Mereka akan dikucilkan. Mereka akan menganiaya. Bahkan orang yang membunuh murid-murid Tuhan akan menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu sebagai ibadah kepada Allah. Mendapat poin dalam kerajaan Allah. Kita adalah murid Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu bisa aja berpikiran bahwa ketika mereka mencelakai, menganiaya kita, bahkan membunuh kita, mereka merasa mereka berbakti kepada Tuhan. Ya mungkin virus corona juga seperti itu ya. Dia membunuh siapa saja, bahkan ada beberapa orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang meninggal, dia merasa dia berbakti kepada Tuhan. Saya nggak tahu ini apakah dibikin atau enggak. Kalau virus corona ini adalah bikinan manusia, berarti yang bikin itu merasa dia berbakti kepada Allah dalam mencelakai orang. Itu. Harus bertekun karena kedepannya kata Tuhan kepada murid-muridnya akan seperti ini. Bukan hanya yang enak-enak, ya. Ikut Tuhan itu bukan hanya yang enak-enak. Banyak orang memanjakan anak-anak Tuhan, memanjakan jemaatnya. Yang diceritakan semuanya yang enak-enak saja. Ikut Tuhan itu enak, iya. Tantangan ada. Nah harus gamblang, jelas. Maka Yesus menjelaskan supaya mereka gak kecewa dan menolak Yesus nanti. Ketika mengalami ujian, tantangan, pencobaan, bahkan mereka dianiaya, ada yang dibunuh, bahkan Yohanes murid Yesus digoreng, dibuang di Pulau Patmos. Mereka gak kecewa karena Yesus sudah mengingatkan seperti itu. Barang siapa mau ngikut aku, ia harus pikul salibnya, sangkal dirinya. Begitu, bukan mencari untuk populer, terkenal, uang, harta, bukan itu saudara. Itu mengikuti saat kita taat dan setia kepada Tuhan, harta, tahta, semuanya lah masa depan itu semua mengikuti saudara. Tapi ingat, bukan berarti saat ikut Tuhan gak ada tantangan. Jangan terjebak dengan ajaran sesat yang mengatakan saat engkau berada dalam tantangan, baik ekonomi, baik sakit penyakit, kamu itu sedang jatuh dalam dosa. Nggak mesti seperti itu semua. Memang ada orang yang akhirnya jatuh bangkrut atau dia jadi sakit gara-gara dosanya. Ya, gara-gara salah dia. Tapi nggak semuanya seperti itu. Ayub nggak punya salah apa-apa saudara. Tapi Tuhan izinkan mengalami ujian dan pencobaan. Supaya dia semakin dimurnikan. Banyak tokoh Alkitab yang diizinkan seperti itu. Dia nggak salah apa-apa. Jadi kita harus perhatikan. Yesus sudah mengingatkan para murid. Sama seperti yang kita alami saat ini juga. Kita dicoba dalam hal ekonomi. Ya, ada ujian dalam hal ekonomi. Dalam hal kesehatan karena
banyaknya virus bergelimpangan di luar sana begitu. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kita harus bertekun. Harus bertekun, ya. Jangan terlena dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Banyak anak Tuhan hanya mengklaim Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita punya kuasa, segalanya bisa kita bikin, kita lakukan. Jadi seperti Superman, super power gitu. Gak seperti itu. Pelayanan yang Tuhan ajarkan itu adalah jika engkau ingin terbesar di kerajaan surga, kamu harus menjadi hamba yang jadi terkecil. Sudah kita lakukan gak pelayanan yang gak kelihatan, yang terkecil? Banyaknya orang berebutan pelayanan yang kelihatan, yang promosi, yang wow kelihatan gitu. Banyaknya ke sana. Dan mengklaim posisi di sorga nanti pasti kita paling tinggi karena kita paling banyak melakukan pelayanan dan kita wow dilihat orang. Padahal gak tahu, tukang sapu di gereja aja yang tiap hari mendoakan pendetanya posisinya malah lebih tinggi di sorga. Nanti di sorga ketemu sama tukang sapunya, lalu kok lebih tinggi posisinya? Ya iyalah, saya mah gak pernah saya curi tabungan saya. Itu si pendeta ini, si pelayan ini selalu mencuri tabungannya. Tiap melayani dapat poin, dapat mengumpulkan harta di surga, dia ambil lagi. Dengan cara apa? Dia pamer-pamer, saat dia pamer-pamer, dia gesek lagi apanya ATM kerajaan surganya, ngabisin lagi. Iya, dia dapat kemuliaan di bumi, yang kemuliaan di surga dia diambil. Makanya apapun yang kita perbuat di dunia ini, jangan pernah meninggikan diri. Itu yang kata Tuhan Yesus. Katakanlah, kami hanya sebagai hamba yang harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Jangan membanggakan diri. Jangan meninggikan diri. Jangan mencari popularitas diri sendiri. Jangan terlena dengan Kisah 1 ayat 8 saya katakan. Kita perlu kuasa itu. Tapi saat kita menerima kuasa itu, orang Kristen sejati, pengikut Tuhan yang sejati akan berkata, bukan saya tapi Tuhan. Tuhan yang tinggikan. Saya hanya sebagai hamba yang harus melakukan apa yang saya harus lakukan. Tapi ingat, bukan hanya Kisah 1 ayat 8 yang harus kita ingat. Kisah 8 ayat 1 kebalikannya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi power dijanjikan, kuasa dijanjikan untuk melayani, untuk pekerjaan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Tapi ingat, Kisah 8 ayat 1, Tuhan juga mengatakan, ada penganiayaan, akan mengalami. Dan itu terjadi kan? Ya, Tuhan sudah mengingatkan di kitab Yohanes 16 ayat 1-3 dan terjadi di Kisah 8 ayat 1 ini. Dan nanti selanjutnya kalau kita baca Kisah Para Rasul, artinya berimbang. Ikut Tuhan itu bukan hanya enak-enak aja. Bayangkan saudara punya anak. Dari kecil anak saudara larang untuk melakukan apa-apa aja. Pokoknya diservis terus, makan disuapin, mandi dimandiin sampai gede, sampai SMA. PR-nya orang tuanya ngerjain, pokoknya wow lah. Nilai tinggi karena selalu diajarin. Tapi pas masuk kerja nanti seperti itu bisa ngerjain sesuatu enggak? Enggak bisa. Enggak akan bisa melakukan segala sesuatu. Karena dia enggak pernah mengalami tantangan. Enggak pernah dibiarkan berjalan tuh dalam proses. Pingin yang enak-enak saja. Enggak akan bisa. Nah seperti itu. Tuhan sudah ingatkan kita akan hal ini. Akan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, maka kita harus bertekun. Nah, lalu bagi kita yang harus bertekun ini, bagaimana kita menyikapi zaman ini? Zaman kita sekarang ya, kalau tadi kan ada saya cuplik zaman para rasul, murid Tuhan. Nah sekarang kita bagaimana menyikapi zaman ini, zaman kita saat ini. Nah kita baca dulu Filipi 4 ayat 6 dan 7 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita menyikapi zaman ini? Pertama, jangan khawatir kata firman Tuhan.
Jangan apa saudara? Jangan khawatir, don't worry kalau kata orang Inggris. Haleluya. Yang kedua, berdoa, 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 dan berdoa. Berdoa, beribadah, bekerja. Tiga-tiga ini lakukan. Jangan hanya berdoa, pekerjaan gak dilakukan. Ya, kalau sebagai seorang usaha ya usaha. Yang bekerja kantor atau pekerjaan apapun kerjakan. Yang jadi sebagai seorang full timer, kerjakanlah full pelayanan full timer di ladang Tuhan. Itu kan pekerjaan bagi dia juga sebagai imam ataupun lewi. Berdoa, beribadah, bekerja. Dan semua itu dilakukan dengan ucapan syukur saudara. Dengan apa? Dengan ucapan syukur. Lalu yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang harus kita lakukan dalam kita menyikapi zaman ini. Ya, kalau kita nggak bisa menyikapi zaman ini, nggak bisa bertekun, nggak bisa taat dan setia, gimana coba? Tantangan sangat banyak. Bahkan beberapa nabi, para pelihat gitu mengatakan kedepannya makin lebih berat gitu. Ada virus yang lebih berat lagi. Ada yang mengatakan seperti itu. Walau ya segala sesuatu harus kita uji. Seperti beberapa hari yang lalu saya buka YouTube dari seorang hamba Tuhan, Daud Tony, yang mengatakan bahwa dia dapat penglihatan dan diingatkan terus untuk menyampaikannya. Awalnya dia nggak mau menyampaikannya karena itu akan menjadi kontroversi bagi pendengarnya. Ya, jadi dia katakan bahwa dia didorong dengan kuat supaya menyampaikannya. Isi penglihatan itu bahwa di atas Indonesia khususnya Pulau Jawa ada malaikat maut. Malaikat yang diutus, malaikat yang sama, yaitu malaikat yang sama waktu diutus ke Mesir membunuh anak-anak sulung Mesir. Nah itu sedang di atas Pulau Jawa. Itu akan berjalan dari Jakarta sampai Surabaya. Itu. Selama 3 bulan ini dari Juli, Agustus, September. Jadi ingatkan kita sebagai anak Tuhan pakai lambang darah anak domba dalam pujian penyembahan kita. Kita yang udah percaya terima Yesus ada lambang darah anak domba dan kita aktifasi hubungan kita dengan Tuhan dengan selalu berdoa, beribadah, memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Saat kita keluar rumah pakai prokes dengan baik. Itu yang diingatkannya. Walau segala sesuatu yang harus kita uji, tapi saya juga menyampaikan ini kepada teman kita, lihat tolong dikonfirmasi penglihatan ini. Saya tanya kepada Jeffrey dan ada konfirmasi dari Jeffrey, klop juga teman dari Jakarta ada yang konfirmasi, teman kita dari Teon, klop juga, dan malah dia ada gambarnya langsung sejelek apa sih malaikat maut itu dan pedang apa yang dia pegang. Saya lihat, wow, ini konfirmasi. Walau segala sesuatu yang harus kita uji, tapi marilah kita udah tahu keadaan seperti ini. Karena malaikat maut itu memang secara alam roh dilihat malaikat maut, tapi aplikasi di alam nyatanya, pelaksananya yang dibikin apa? Virus kan, untuk membunuh. Nah seperti itu. Kita jangan takut. Dotoni mengingatkan jangan takut. Ya kita patokan kita bukan Dotoni tapi firman Tuhan. Don't worry kata firman Tuhan, jangan khawatir. Tetap berada dalam wilayah kerajaan surga. Ingat tetap berdoa, beribadah. Udah tahu ada seperti itu. Jangan berdalih saat diajak berdoa. Jangan berdalih saat diajak beribadah. Ya. Karena COVID ini pun ya, walau ini banyak mencelakai, banyak membunuh orang, tapi bisa Tuhan pakai, Tuhan izinkan terjadi. Bukan berarti rancangan Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Karena melalui COVID ini jadi semuanya online, sehingga ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan, hal-hal yang rohani bisa di streaming secara online dan semakin banyak jangkauannya. Kita di Indonesia, orang luar negeri bisa ikut dengar. Yang di pelosok-pelosok bisa, yang penting ada jaringan internet, baik di handphone maupun laptop kita. Nah, kita yang tinggal di kota kenapa harus berdalih? Saya pernah melayani persekutuan satu marga itu sampai menjangkau ke pelosok-pelosok ya, ikut. Wah, mereka semangat, excited itu dalam memuji, menyembah, dalam berdoa. Kita yang tinggal di kota malah ogah-ogahan, malah banyak yang berdalih. Kenapa seperti itu? Kita yang lebih dahulu mengenal indahnya pujian penyembahan dalam Tuhan. Ya, hanya gara-gara online enggak jadi batasan ya. Doa itu enggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti itu saudara. Sama seperti orang Israel saat dibuang ke Babel, orang dari kerajaan Yehuda saat itu dibuang ke Babel.
Mereka memahami bahwa mereka ibadah, mendengarkan Taurat Tuhan harus di bait Allah yang dibangun di Yerusalem. Saat itu bait Allah dihancurkan. Mereka dibuang ke Babel. Lalu mereka nggak akan beribadah dong. Saya nggak bisa beribadah kalau nggak di bait Allah. Itu udah perintah Musa gitu. Apakah seperti itu? Akhirnya bikinlah musyawarah para rabi, para guru-guru, imam-imam orang Yahudi. Oke, kita bikin, nggak boleh mendirikan ibadah, rumah ibadah tandingan. Maksudnya bait suci tandingan nggak boleh. Hanya boleh ada satu bait suci di Yerusalem. Itu udah dihancurkan. Nanti kita ketika balik dari pembuangan di Babel ini kita bangun lagi sana. Tapi nggak mungkin kita nggak beribadah. Kita bangun sinagog. Dibangunlah sinagog. Ya, tapi bukan bait Allah. Dibangun sinagog. Di sanalah mereka bisa beribadah, membacakan Taurat Tuhan, membacakan ya Mazmur dan segala macam. Seperti itu. Apakah mereka berdalih, saya emang gak mau beribadah. Karena apa? Saya hanya bisa beribadah ketika saya di bait Allah yang di Yerusalem. Gak seperti itu. Ketika Tuhan izinkan satu hal terjadi, pasti ada mendatangkan kebaikan. Bagi mereka juga ada kebaikan. Kebaikan bagi mereka apa? Ternyata pada saat mereka dibuang ke Babel, daerah Timur Tengah itu, daerah Kanaan itu adalah perlintasan raja-raja, perang raja-raja sampai habis-habisan di situ. Kalau mereka tinggal di situ sementara mereka tentaranya gak kuat, mati semua nanti. Tuhan menyelamatkan supaya program keselamatan dan program Tuhan, rencana Tuhan tentang Mesias yang dari turunan Daud itu terpelihara. Karena ini kan belum nyampe ke generasi Yusuf Maria nanti nih. Mereka dibuang ke Babel. Ada rencana Tuhan ke depan. Nah kita juga kan gak tahu apa rencana Tuhan ke depan sehingga diizinkan nih COVID. Tapi apakah karena COVID ini kita gak beribadah? Kita khawatir? Gak bisa seperti itu saudara. Kita harus fight. Ya, gunakan iman kita. Media apapun yang bisa kita gunakan. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu. Iblis juga begitu gencarnya menggunakan media-media seperti ini untuk mempromosikan kerajaannya. Masa kita anak Tuhan ogah-ogahan? Ayo bangkit anak Tuhan, bangkit. Ya, jangan khawatir. Pakai prokes dengan baik. Jangan khawatir juga dengan mendengar penglihatan A, B, C, D atau informasi-informasi yang ada. Ya. Tapi tetap kalau kita tahu itu adalah suatu masalah, tekunlah berdoa. Ayo bersama-sama kita berdoa. Ayo bersama-sama kita beribadah. Ya, yang bekerja tetap bekerja. Sambil bekerja sembah Tuhan, puji Tuhan. Bisa kan? Jangan takut ketika suatu saat Tuhan izinkan saudara mengalami virus ini gitu kan. Jangan takut. Dengan semangat. Ada obat yang mujarab. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sambil minum vitamin. Haleluya. Ini jaminan firman Tuhan. Saat kita gak khawatir, saat kita menaikkan permohonan kita, doa kita dengan ucapan syukur, ada damai sejahtera Allah, shalom Allah yang melampaui segala akal kita, memelihara hati kita dalam Kristus Yesus. Ipohnya Jenny sudah tua lansia, sekitar 3 bulan yang lalu dia mau vaksin, ternyata cek dulu, kena COVID. Ya udah gak jadi vaksin. Tapi apa yang dilakukan? Sambil minum obat yang mujarabnya dia pakai juga. Hati yang gembira adalah obat. Happy aja, gak mikir apa-apa. Plong aja. Cuma 8 hari. Sembuh. Haleluya. Udah tua lansia. Nah seperti itu. Mari. Jangan khawatir. Tapi tetap ingat Tuhan. Tetap ingat beribadah kepada Tuhan. Ingat berdoa. Jadi kesimpulannya saudara. Orang yang ada dalam shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Mestinya yang pertama dia tidak gelisah. Apa saudara? Gak gelisah. Tidak gelisah dan tidak gentar. Boleh ada tantangan di depan. Boleh ada cobaan di depan. Tapi kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu gentar. Kenapa? Ada Tuhan beserta kita. Kan ada Roh Kudus penghibur, penuntun yang memberikan power dalam hidup kita yang dia utus oleh Tuhan. Kan Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sendirian sebagai yatim piatu. Tapi aku mengutus Roh Kudus. Pertama, jangan gelisah dan gentar. Yang kedua, ingat tekun berdoa, tekun beribadah, tekun dalam pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita juga yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita lakukan pekerjaan kita itu juga bisa memberkati orang lain kan. Kita maksimal melakukan pekerjaan kita, bukankah orang lain juga diberkati oleh pekerjaan kita? Ya maka bertekunlah berdoa, bertekunlah beribadah, bertekun bekerja. Itu tandanya kita orang yang ada di dalam shalom. Dan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita alami, usahakan tetap. Pastikan diri kita selalu mengucap syukur. Apapun kita alami, sehat, sakit, tiba-tiba dapat hujan berkat. Seperti saya katakan, waktu Juni kemarin, tanggal 10 keponakan saya merit di Medan. Waktu Mei-nya saya udah pusing, aduh ongkosnya dari mana ini, ongkosnya dari mana. Saya berdoa Tuhan.
nggak ada uang saya nih. Tapi kalau nggak datang saya malu. Empat keponakan saya di Medan, tapi 3 sudah merit, 1 pun saya belum hadiri. Kalau yang ini saya nggak hadiri, aduh malu sekali saya. Masa katanya pelayan tapi menghadiri yang gini nggak, kok jadi ada perbedaan gitu ya. Acara keluarga nggak mau datang, bukan masa nggak mau datang, uang coy gitu kan. Saya bergumul doa. Saya doa, Tuhan kirimkan berkat gitu kan. Tuhan kirimkan berkat. Melalui apa? Ya, dalam dalam tidur saya tiba-tiba seolah-olah mimpi nggak mimpi, ingatkan. Coba cek BRI. Ya saya cek, ternyata ada pencairan dana bantuan pemerintah. Ya puji Tuhan, ya kan saya tidak mengusulkan itu. Tapi tiba-tiba dapat, ya puji Tuhan. Oh puji Tuhan, jawaban Tuhan untuk ongkos saya ke Medan. Bisa ongkos saya, istri saya sama anak saya kan. Sekali jalan, karena sekali jalannya untuk balik dibayarin kami. Nah itu puji Tuhan. Nah itu berkat anak Tuhan. Tetap berdoa, jangan stres, jangan pusing. Jangan jadikan kita juga peminta-minta. Saya bilang, Tuhan saya melayani Engkau. Masa Tuhan izinkan saya minta-minta jadi peminta-minta, seperti bukan orang yang takut akan Tuhan, seperti orang yang bukan mengenal Tuhan. Tuhan tolong supaya saya punya ongkos balik ke Medan. Dan Tuhan jawab. Itu saudara. Bertekun dalam doa dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terakhir, bersukacita senantiasa. Ini yang sulit. Tiap ada masalah, tantangan dikit kita sakit. Aduh gimana ini Tuhan. Ada masalah dalam usaha kita. Aduh ini gimana Tuhan. Ucap syukur. Bersukacita senantiasa. Istri saya juga ada usaha kan, jualan batagor. Kadang rame kadang sepi. Apalagi lagi PPKM ini. Aduh reseller kita banyak yang terpapar COVID. Gimana coba. Penjualan turun. Gimana? Ya kita mengucap syukur aja. Berdoa. Andalkan Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Nah seperti itu. Karena kita tinggal dalam shalom. Jangan bersungut-sungut. Mengucap syukur. Ntar kayak gitu bersungut-sungut. Tiba-tiba pembeli rame pisan. Yang orang yang gak dalam shalom. Usahanya sepi, bersungut-sungut. Usahanya rame sampai gak kewalahan melayani. Bersungut-sungut juga nanti. Waduh kok hari ini rame sekali. Kemarin gak. Gitu. Ya harusnya mengucap syukur aja lah. Gitu kan. Itu kalau kita tinggal dalam shalom. Apapun yang terjadi. Tetap mengucap syukur. Tetap bersukacita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku. Haleluya. Ya, demikian firman Tuhan saudara. Kita akan, kamu sini aja, doa syafaat. Kita akan masuk dalam doa syafaat saja. Oke, dipersilakan untuk petugas doa syafaat. Ini belum nyala. Volumenya maksimal. Ya, terima kasih buat Pastor Hendra untuk firman-Nya pada siang hari ini. Kiranya firman ini boleh bertumbuh dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, jemaat Tuhan, saya ajak semuanya untuk mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu di siang hari ini Tuhan, mengingatkan kami betapa kami mengucap syukur ada shalom Tuhan di antara kami semua, di dalam diri kami semua, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu juga yang selalu mengingatkan kami untuk kami selalu bersyukur kepada Tuhan, kami selalu bersuka cita di dalam Tuhan, kami diajarkan kembali untuk tidak bersungut-sungut Tuhan, dengan segala sesuatu yang terjadi saat ini ya Bapa. Dan biarlah setiap ucapan syukur kami Tuhan, Engkau yang perhitungkan dan menjadi sebuah mujizat bagi kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam ucapan syukur ada mujizat terjadi. Kami juga berdoa Tuhan, bersatu hati untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan, Engkau yang menguatkan bangsa kami di tengah pandemi pada saat ini ya Bapa. Tuhan berkati setiap pemerintahan, TNI, Polri, jajaran menteri yang ada ya Bapak, agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Tuhan juga berkati ya Bapak setiap tenaga medis yang ada di Indonesia Tuhan yang saat ini sedang kewalahan dalam mengurus COVID yang terjadi ya Bapak. Biarlah Tuhan kesehatan yang Tuhan berikan bagi mereka, semangat, damai sejahtera Tuhan limpahkan pada mereka juga keluarganya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi karena COVID ini, biarlah penghiburan juga kekuatan yang daripadamu juga ya Tuhan, selalu ada buat mereka ya Bapa.
Tuhan, kami juga berdoa untuk God Center ya Bapa. God Center adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati God Center ini ya Bapa. Berkati pelayanan ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat ya Bapa bagi banyak orang ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Hendra beserta keluarganya. Kiranya Tuhan yang memberkati dia dengan hikmat kebijaksanaan yang lebih lagi Tuhan. Kau urapi dia ya Bapa dalam mengembalakan God Center ini sehingga God Center ini boleh selalu memuliakan nama Tuhan ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat God Center Bapa. Tuhan Kau yang mengerti setiap pergumulan jemaat demi jemaat ya Tuhan. Kau yang mengerti ya Bapa. Setiap apa yang menjadi kerinduan mereka. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau yang mau menjawab Tuhan setiap pergumulan mereka Tuhan. Kau yang kuatkan Tuhan. Setiap dari kami yang mulai lemah ya Tuhan Yesus. Dengan keadaan saat ini kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh pelayan God Center juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan yang Tuhan berikan untuk God Center. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka ya Bapak yang sudah setia melayani hingga saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga seminggu kami ke depan ya Bapak ke dalam tangan Tuhan karena kami percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa-doa syafaat ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Ya, saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya ulang sedikit pengumuman tadi, saya mengundang saudara sekalian untuk ikut dalam home center atau pertemuan raya kita pada hari Rabu ini. Mari kita sama-sama jam 7 malam kita akan bergabung beraliansi dengan Teon Network. Ya, banyak teman-teman kita yang juga ikut dalam pelayanan karunia Roh Kudus baik dari Jakarta, dari Sumatera, Kalimantan maupun luar negeri yang senantiasa setia ikut dalam acara pertemuan raya ini yang dulu kita sebut home center. Mari sama-sama bergabung. Juga hari Sabtu kita ada morning call, doa pagi jam 5 pagi. Bagi yang rindu untuk berdoa, mari hadir setiap Sabtu. Kita ketemu lagi dalam ibadah raya minggu besok dalam ibadah raya online God Center. Habis ibadah ini jam 12 saya mengundang untuk para pelayan, tim pelayan untuk kita ada yang mau didoakan. Di rumah sakit kita akan video call ya. Nggak pakai Zoom tapi pakai WA call. Nanti saya hubungi habis ibadah ini, nanti kita ngobrol dulu karena yang bersangkutan kita akan telepon jam 12 ya. Jam 12 udah janjian kemarin sama Bro Kevin juga. Baik, kita angkat tangan kita berdoa, kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya yang telah Tuhan sediakan bagi kami, baik berkat-berkat terbaik dari kerajaan sorga maupun berkat-berkat dari bumi ini. Kami percaya firman-Mu digenapi bahwa berkat-berkat dari bumi ini akan Tuhan perintahkan datang berduyun-duyun kepada anak-anak Tuhan. Dan biarlah saat ini Engkau yang memberkati umat-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuanmu dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan jemput kita dan kita menyongsong Tuhan di awan-awan permai dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, selamat hari Minggu semuanya buat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.